di WC lagi karena takut ketahuan di sepatunya pas keluar dari toilet. Dia ngelihat Bang lagi diinterogasi, terus pengawas ujian ketika dia mau balik ke kelas lagi ada kayak body checking gitu. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syira Antoinette. Dan karena banyak banget permintaan kalian untuk lanjut part 2-nya, karena kepanjangan langsung aja aku bakal lanjut part 2-nya. Ini tentang film Bad Genius yang dimana mereka itu nyontek dengan spek dewa banget. Jadi tipe-tipe orang-orang yang nyontek ya bikin deg-degan banget. Jadi ini filmnya cuma film tentang nyontek tapi bener-bener deg-degan dan bagus banget. Jadi kalau kalian mau tahu part 1 ya, belum nonton part 1 ya, boleh nonton part 1 ya dulu baru kesini karena ini bener-bener seru banget. Jadi yang udah nonton part 1-nya, kemarin kita sampai ke tawaran dari Grace ke Lin kalau misalkan Grace itu mau Lin ngebantu dia untuk ujian internasional untuk masuk ke kuliah-kuliah bergengsi sama si Pat. Nah, tapi pertama si Lin itu udah agak-agak gimana ya? Agak-agak trauma sama kejadian yang kemarin ketahuan. Terus akhirnya tapi karena dia bilang kalau misalkan dia aja bisa bayar 24 juta satu orangnya gitu. Jadi Lin yang memang butuh uang banget, Lin akhirnya memutuskan untuk Oke, aku bakal ambil gitu guys. Apalagi dia lihat kalau misalkan ujiannya kan internasional, ada di seluruh dunia. Jadi dimulai pada jam yang sama. Tapi kalau misalkan di Sydney, itu pasti kan akan lebih dulu daripada yang ada di Thailand kan guys. Jadi dia punya ide cemerlang banget nih guys. Mereka mulai si Lin, Grace, sama Pat mulai mengatur strategi. Lin memanfaatkan zona waktu yang berbeda karena STIC itu diadakan pada waktu yang sama di seluruh dunia seperti yang aku bilang. Maka Sydney akan mengambil ujian terlebih dahulu. Thailand dan Sydney itu beda waktu 4 jam. Jadi Lin itu punya, ini gila banget sih, Lin mau terbang ke Sydney dan infoin tentang jawaban ke Thailand. Dan gilanya lagi dia bakal ngejual jawaban yang didapat di Sydney sama orang-orang yang ada di Thailand. Berarti itu benar-benar jangkauannya luas banget untuk semua murid-murid yang mau ikut ujian STIC itu yang ada di Thailand akan dikasih jawabannya semua sama si Lin. Berarti duitnya bakal banyak banget gak sih guys? Tapi Lin bilang karena soalnya ada banyak, dia butuh bantuan satu orang lagi. Tapi mustahil banget orang ini bisa membantunya. Ya siapa lagi kalau bukan si Bang yang ngaduin dia. Karena Peter cuma si Bang sama si Lin gitu guys. Nah, Bang yang baru pulang dari nganter laundry tiba-tiba disamperin sama dua orang yang katanya Bang itu abis nabrak mobil itu sampai spionnya patah. Tiba-tiba si Bang itu lagi udah ada di tempat pembuangan sampah gitu guys. Karena kayak dia dipukulin gitu. Nah, di sisi lain di tempatnya si Tong, si Pat, Tong itu yang tadi nyontek ketahuan ya guys. Tong, Pat, Grace, dan Lin sedang membicarakan soal harga jawaban di STIC dan juga akan merekrut 30 klien. Berarti dapat berapa tuh dia uangnya? Tong yang kebetulan punya grup STIC menawarkan kepada Lin karena orangnya pas ada 30. Dan Pat bilang ke Tong kalau bisnisnya ini jangan sampai ada yang tahu gitu guys. Ditambah Tong bilang kalau si Bang lagi kena musibah dan nggak bisa ikut ujian beasiswa. Nah, Lin yang mendengar kejadian tersebut pun kayak agak-agak bersedih juga. Kenapa ya si Bang itu kena musibah, karena dia nggak tahu apa-apa nih soal ada yang nonjokin si Bang. Lalu akhirnya Pat itu membuat perkumpulan yang isinya tuh peserta STIC yang bakal beli jawaban dengan kedok seminar yang mereka beri nama Jago dalam Pelajar. Di dalamnya Pat ngasih tahu proses pemberian kunci jawaban. Mereka itu memakai pensil 2B. Jadi di pensil itu kan ada barcode-nya masing-masing, ada ketebalan yang berbeda. Jadi tebalnya itu kayak misalkan jawaban yang kayak tebal itu untuk jawaban A, yang agak tebal B, yang kurus C, seperti itu, yang dan D yang kurus banget, seperti itu guys. Jadi bener-bener pinter banget gak sih? Jadi masing-masing pensil menyimpan kunci jawaban di tiap sesinya. Peserta juga diinfokan akan meninggalkan meeting point sebelum pukul 7.30 pada pakai ojek agar mereka tidak terlambat ikut tes. Jadi mereka akan ngambil tuh pensil-pensilnya, terus mereka akan langsung ke tempat tes dengan ojek yang udah disediakan. Jadi benar-benar fasilitas nyonteknya tuh benar-benar lengkap banget gitu guys. Di sisi lain, Bang yang abis ditonjokin udah terlihat sembuh meski agak kelihatan sedikit memar di matanya. Terus Lin akhirnya datengin Bang, menemu dia dan membicarakan soal maksud yang tadi. Bang awalnya nggak mau karena nggak pengen ikut-ikutan hal-hal curang seperti Lin gitu. Tapi Lin bilang kamu emang gak curang, tapi lihat dong hidup ini tuh mencurangi kamu. Kayak ibarat mereka berdua pintar,
tapi mereka nggak bisa kaya gitu guys. Dan akhirnya Bank itu jadi mikir, Lin suruh Bank untuk datang ke tempat ini kalau kamu setuju. Akhirnya Bank datang juga dong, dan akhirnya Lin juga menjelaskan rencana ke Sydney kepada Bank. Kemudian mereka berdua mengisi formulir yang dibutuhkan untuk STIC, tapi ada formulir yang membutuhkan tanda tangan persetujuan orang tua. Lin terpaksa berbohong ke orang tuanya dan mengatasnamakan remaja jenius sebagai penyelenggara di Sydney. Jadi ayahnya nggak tahu kalau misalkan dia itu ikut tes si STIC ini, dan meminta rekening ayahnya untuk membuat visa, dan mengaku pergi bersama Bank dan teman oleh beberapa guru. Jadi kayak kesannya kayak lagi cerdas cermat aja gitu. Jadi dia bohongin ayahnya gitu guys. Nah tiba-tiba si Bank ini baru berbicara tentang uangnya kepada Lin nih. Terus si Bank nanya, memang kita dapat berapa sih? Ternyata si Bank itu akan mendapatkan bagian 411 juta dan Lin akan mendapatkan 822 juta. Si Bank yang denger duit sebanyak itu benar-benar langsung kaget dan lemes banget, dan dia langsung mantap banget untuk melancarkan aksinya ini. Jadi mereka tuh latihan banget tuh guys, kayak latihan lari kayak gitu guys, untuk kayak ngejar waktu untuk ngedapetin contekan-contekan tersebut gitu. Tapi di sini mereka juga berkumpul untuk membicarakan kemungkinan terburuk kalau misalkan mereka itu ditangkap, jadi kayak sosok diinterogasi gitu. Tapi tiba-tiba si Pat itu akhirnya keceplosan soal pengeroyokan si Bank. Jadi ternyata yang melakukan pengeroyokan itu si Pat, supaya si Bank itu benar-benar kayak terpuruk dan pingin banget duit untuk membantu mereka. Ini Lin nggak tahu, ini siapapun nggak, cuman yang tahu tuh cuman Pat sama Grace yang ngeroyok si Bank. Ini Lin dan Bank itu benar-benar emosi banget, karena kenapa sih ini dibohongin kayak gini sampai dia itu harus ada di tempat pembuangan sampah, ditonjokin supaya dia mau dijebak masuk ke sini gitu. Dia merasa kayak kejebak banget, dan itu ngebuat Bank benar-benar meninggalkan mereka begitu aja. Dan kecewa banget. Gak hanya Bank aja, Lin juga kecewa banget sama Grace. Tapi Grace mencoba membujuk Lin agar mau memaklumi Pat. Tapi di sini si Lin itu udah nggak mau sama sekali. Lin pergi, akhirnya nggak memutuskan untuk nggak mau bantu mereka di STIC ini, dan udah pergi aja gitu. Nah tapi saat si Lin udah mau mengundurkan diri, si Bank tiba-tiba ketemu sama si Bank. Terus tiba-tiba Bank bilang nggak mau mengundurkan dirinya karena ini udah terlanjur dia nyampe sini, dan dia nggak mau lagi ibunya itu kayak hidup susah gitu guys. Jadi kayak dia udah terlanjur, ya udah dia akan lupain semuanya. Akhirnya berangkatlah Lin sama Bank untuk melanjutkan si STIC itu. Mereka pun sampai di Sydney dan berusaha berdamai dengan masalah di Thailand. Yang penting adalah mereka bisa kaya dengan hal ini gitu guys. Akhirnya pas lagi ujian, ini adalah saat-saat yang benar-benar menegangkan banget. Mereka mulai aksinya dengan kayak ngumpetin HP mereka di toilet. Masing-masing sesi pertama selesai pada jam istirahat, diberi waktu 10 menit. Mereka udah ngafalin semua tuh jawaban-jawaban yang ada. Terus mereka ke toilet lagi untuk kasih semua jawabannya yang mereka udah hafalin, untuk kayak kasih ke para murid di Thailand yang merupakan 30 kliennya mereka gini guys. Nah tapi Lin ini udah ngasih jawabannya ke grup, sementara Bank itu nggak mau. Mulai kayak apa sih namanya, mulai kayak morotin mereka gitu guys. Bahkan Bank itu malah minta tambahan bayaran sebesar setengahnya lagi sebagai ganti pengeroyokannya dia. Jadi saat si Grace dan Pat itu lagi ada di mesin percetakan pensil 2B nya, dia malah kayak morotin dia gitu guys. Padahal itu waktunya udah terbatas banget. Di sini Pat kesel, tapi nggak ada jalan lain selain ngikutin apa yang Bank mau, karena benar-benar dia butuh jawabannya sekarang juga, itu udah terdesak banget. Terus akhirnya mereka setuju lah. Setelah menerima jawaban pada sesi 1 ini, Pat dan Grace udah cetak barcode untuk ditempelkan ke pensil sesuai dengan jawaban yang udah dikirim. Terus lanjut ujian di sesi kedua. Setelah selesai ngerjain soal di sesi 2, langsung tuh lanjut proses juga. Waktu habis dan mereka berhasil menghafal seluruh jawabannya. Pas mau ke toilet, Lin itu harus antri karena toilet tempat ia menaruh HP ada orang. Nah di sisi lain Bank juga demikian, karena pengawas itu mencurigai dia terlalu lama nih, udah masuk ke toilet terlalu lama gak keluar-keluar. Dia tuh panik banget dan mulai memecahkan tegel yang di pangkunya. Mulai kayak bener-bener kayak panik banget gitu guys. Terus Bank ketahuan dan tidak sempat menyembunyikan HP-nya setelah jawaban ia kirim. Sedangkan Lin yang tetap mengirim jawaban di toilet dan kehabisan waktu dan diminta segera keluar oleh pengawas. Jadi Lin nggak ketahuan, si Bank ketahuan nih guys. Tapi untungnya si Bank itu sebenarnya udah nge-delete banyak banget percakapan-percakapan yang curang-curang itu gitu guys. Akhirnya karena si Lin itu udah takut banget ya, dia akhirnya nyembunyiin HP-nya udah bukan di WC lagi karena takut ketahuan, di sepatunya pas keluar dari toilet.
dia ngelihat Bang lagi diinterogasi. Terus pengawas ujian ketika dia mau balik ke kelas lagi ada kayak body checking gitu. Terus kayak dia lihat galon, dia nyembunyiinnya tuh di bawah dispenser gitu guys. Jadi bener-bener pinter banget ya. Dan ujian sesi terakhir ini dimulai dengan gak ada si Bang. Jadi si Lin itu harus hafalin semuanya sendiri karena semua orang sekarang udah bertumpu cuman sama Lin. Karena Bangnya udah ketangkep gitu guys. Akhirnya dia juga berhasil hafal semua jawabannya dengan metode piano yang ada di sesi yang pertama ini, yang di part 1 ya guys. Nah, miliknya pas sesi terakhir dia mencoba memasukkan pensil ke dalam mulut ya supaya bisa muntah dan diperbolehkan keluar oleh pengawas. Dia masukin aja gitu, gitu. Kayak gila, ini nyontek tapi deg-degan banget gitu guys. Sedangkan di Thailand, aksi Pat dan Grace hampir terbongkar karena ayahnya Lin tiba-tiba datang ke percetakan kayak nyariin si Lin tuh sebenarnya kemana. Dan peserta-peserta ujian yang lain juga udah panik dong, ini udah mau waktunya kita ujian nih, udah kayak 4 jam. Kenapa kalian itu nggak kasih juga jawaban-jawaban dari pensil 2B? Karena kan tetap aja Lin itu kayak terbatas banget kan. Sementara di Sydney, dia itu dikejar, tiba-tiba Lin itu pas lagi keluar, dia mulai dikejar sama pengawas ujian. Karena dia itu merupakan temannya Bang yang mungkin juga dicurigain gitu ya guys. Dia sambil dikejar, dia itu sambil ngirim semua jawaban ke grup lain. Dia kabur ke stasiun, tapi dia nggak dapat kereta, ditambah HP-nya sempat jatuh dan retak. Sempat nggak bisa disentuh, tapi untungnya bisa jalan lagi. Taunya tiba-tiba jalan buntu. Di situ dia udah bingung banget karena dia tetap dikejar sama cowok si pengawas ujiannya itu. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada vending mesin, terus dia beli susu sama snack supaya dia itu kayak bisa pura-pura muntah gitu. Pura-pura kalau misalkan dia memang sakit gitu. Jadi bukannya dia kabur, pengawas menemukan Lin dengan pura-pura muntah biar kayak dia terlihat sakit padahal dia itu udah snack sama susu dicampur gitu guys. Kemudian Lin pun diajak ke tempat ujian. Saat itu juga di Thailand semua persiapan udah siap dan mereka pun kok berangkat ke lokasi ujian masing-masing. Jadi semua udah berhasil gitu lah guys. Jadi yang udah dikirim sama si Lin udah dicetak ke pensil 2B dan semuanya udah berangkat ke tempat ujian. Nah terus Lin ini ngelihat Bang dan merasa iba banget dan dia mulai nanyain kondisi Bang ke perwakilan kedutaan Thailand. Ternyata Bang mengaku kalau dia bawa HP dan Lin akhirnya memutuskan untuk menghapus foto selfie dia sama Bang supaya dia itu nggak ikut-ikutan gitu loh guys sama si Bang ini, supaya dia kayak nggak keseret-seret juga gitu guys. Tapi dia kayak merasa bersalah banget gitu karena Bang yang ketangkep dan dia jadi kabur gitu aja. Akhirnya Lin itu pulang ke Thailand dan Lin benar-benar disambut banget sama Pat sama Grace karena dia akhirnya berhasil untuk ujian STIC tersebut dan dia kayak diterima di universitas gitu guys. Tapi Lin ini mulai berubah guys. Lin mulai kecewa atas perbuatannya sendiri. Bahkan Lin akhirnya keluar dari grup lain sedangkan Bang dikeluarkan dari sekolah karena kedutaan melepaskannya setelah wawancara. Tapi pokoknya Bang itu harus keluar dari sekolah, jadi beasiswa udah nggak ada juga buat Bang. Jadi bener-bener kayak ya ampun, jadi kacau balau semuanya gitu guys. Terus Bang meminta Lin untuk datang ke rumahnya karena ternyata rumahnya Bang itu telah berubah. Sekarang Bang itu kayak dia udah dapat duit dari STIC-nya kan, dari orang-orang itu. Dia udah beli motor baru, mesin cuci baru, dan mengupgrade perabotan laundry-nya dia. Bang dan Lin pun bertemu, mereka membicarakan tentang masa depan mereka berdua. Bang meminta Lin untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Jadi Bang itu walau dia udah ketangkep, dia nggak kapok guys, karena dia tetap kaya gitu guys. Dia udah dibebaskan, ya udah dia dikeluarin dari sekolah, ya udah. Yang penting dia bisa membantu ibunya untuk supaya ibunya kerjanya tuh nggak terlalu berat dan dia bisa merubah hidupnya gitu. Bahkan Bang udah berpikir kalau misalkan kerjaan ini bisa membuat dia mendapat uang 4,1 miliar rupiah. Bahkan Bang berani ngelakuin ini semua karena resikonya itu bukan di penjara gitu guys. Lin tetap menolak karena dia merasa ini udah salah banget dan bahkan Bang itu mengancam kalau Lin nggak mau ikut lagi sama dia akan melaporkan kalau sebenarnya Lin itu adalah dalang dari skandal STIC. Karena taunya kan STIC yang nyontek itu cuma si Bang gitu kan guys. Nggak sampai situ aja, Bang juga ngancem bakal bocorin semua orang jadi peserta di STIC ke lembaga terkait. Jadi kayak orang-orang yang ikut-ikut di dalam STIC itu semua nggak bakal lulus lagi gitu guys. Jadi Bang itu bener-bener bikin Lin tuh galau gitu. Tapi Lin itu bener-bener di sini pingin tobat, pingin insaf guys, tetap menolak ajakan dari si Bang. Lin juga ikhlas apa yang terjadi, bahkan Lin yang akhirnya menceritakan dan membongkar kecurangan STIC ke lembaga internasional dengan dukungan dari ayahnya, karena dia juga udah cerita ke ayahnya. Wow, ini gila banget gak sih guys itu ceritanya?
Kalau kalian mau nonton bisa nonton di Bad Genius, itu benar-benar bagus banget. Aku aja cerita ini sampai panjang banget ya guys, sampai part 2 karena ini benar-benar panjang banget. Aku nggak mau terlalu panjang gitu guys. So sekian dulu dari aku cerita mengenai Bad Genius ini. Kalau kalian suka dengan video semacam ini atau aku nge-review film lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besar ya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye.